Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membuat running text seperti ini. Ya, langsung kita mulai dari awal. Tahap pertama yaitu modeling. Kita buat awalnya dari silinder. Kemudian kita jadikan smooth si silinder ini. Kemudian kita perbaiki smoothnya dengan masuk ke normal dan cek auto smooth. Nah, jadi hasilnya terlihat berbeda. Kemudian kita masuk ke edit mode. Lalu kita scale menjadi 0,2. Lalu kita rotasi di sumbu Y 90. Nah, ini untuk silinder dasarnya sudah seperti ini, simple. Kemudian untuk memperbanyak silindernya kita menggunakan modifier array. Dan array ini nilainya kita ubah. Array ini pertama kita akan memperbanyak di bagian ke bawah dulu. Maka kita akan mengubah nilainya menjadi di sumbu Z dengan nilai min 1,2. Karena dia ke bawah, jadi kita harus menggunakan min. Lalu untuk nilainya mungkin kita ubah bisa menjadi 7 mungkin. Nah, untuk array ke bawah sudah ada. Lalu kita buat array yang ke samping. Kita buat modifier array yang baru ke samping, yaitu ke sumbu Y. Lalu kita ubah array-nya ini, nilai array-nya ini di sumbu Y menjadi 1,2. Nah, seperti ini. Kita perbanyak lagi nilai count-nya mungkin menjadi 55. Sudah seperti ini. Ini sudah bagus. Langsung kita apply aja modifier array-nya. Nah, sehingga jadi seperti ini. Kalau kita masuk ke edit mode. Terus ini titiknya nggak enak banget ada di sini. Kita pindahin aja ke depan. Maksudnya ke tengah. Dengan cara klik kanan, set origin to geometry. Maka titiknya ini sudah berada di tengah, titik originnya. Lalu kita pindahkan ke posisi semula dengan menekan Alt G. Nah, jadi dia berada di tengah-tengah lagi. Nah, untuk tahap modeling mungkin sudah begini. Lalu kita masuk tahap shading. Kita buat material baru. Kita masuk ke shading, shader editor. Lalu kita hapus saja principal BSDF-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua shader, yaitu shader emission dan shader diffuse. Shader emission untuk bagian hidup yang membentuk huruf, sedangkan shader diffuse adalah bagian lampu yang mati. Kita cari yang pertama yaitu emission. Kemudian yang kedua diffuse. Lalu kita gabung dua shader ini menggunakan mix shader. Kita pasang ke surface, dari shader ke surface. Kemudian diffuse shader di shader pertama, emission di shader kedua. Nah, mungkin diffuse shadernya bisa kita atur menjadi gelap, jadi hitam karena dia mati ceritanya. Lalu kita masuk ke viewport shading. Nah, di sini ada yang namanya fake. Gimana bacanya ya? Fake apa gimana? Di sini ada yang namanya fake. Fake ini untuk mengatur shader mana yang lebih dominan. Nah, jika fake-nya ini 1, maka yang dominan adalah shader kedua, yaitu emission. Makanya berwarna putih dan menyala. Dan jika fake-nya kita ubah menjadi 0, maka yang terjadi adalah shader diffuse atau shader pertama yang menjadi dominan. Makanya dia berwarna hitam. Nah, pertama kita atur emission-nya ini dulu. Kita ubah nilainya menjadi 5 mungkin. Lalu warnanya kita ubah jadi kemerahan. Sebenarnya terserah teman-teman mau warna apa aja. Kalau saya ke sini. Lalu kita pakai bloom biar lebih terlihat menyala. Ya, mungkin seperti ini. Dan di sini untuk mengatur bagian yang mana yang menyala dan bagian mana yang gelap sehingga membentuk huruf-huruf, kita akan menggunakan tekstur. Kita tambah di sini image texture. Kita colokkan dari color ini ke fake.
Sudah begini, kita buat tekstur baru. Langsung aja oke, default. Nah, ini sudah terpasang tekstur. Dan tekstur ini dasarnya berwarna hitam. Kemudian kita masuk UV editing. Kita ubah tampaknya menjadi tampak depan dengan menekan tombol 3. BTW saya terbiasa dengan bagian depan itu di sumbu X. Kita seleksi semuanya. Nah, UV-nya ini masih bawaan blendernya. Kita tekan U untuk unwrap. Lalu kita pilih project from view, sehingga dia memproject dari view. Di sini nggak kelihatan. Kita tekan A. Kemudian kita sesuaikan aja biar enak. Nah, ini sudah bagus. Untuk UV-nya sudah bagus. Begini. Langsung masuk ke texture paint. Nah, di texture paint ini kita akan menggambar seperti ini. Pastikan warna yang akan kita gunakan adalah warna putih, 100% putih. Dan disinilah waktunya kita membuat huruf sesuka kita. Di sini mungkin saya akan beri contoh membuat Blender aja ya, Blender 3D mungkin. Dan untuk mengubah ininya kita menggunakan tombol F. Kita gambar aja huruf-hurufnya sesuai keinginan kita. Dan nggak usah perfect sih, nggak usah sempurna. Nanti kita bisa akalin. Yang penting bagian titik tengah dari lingkaran ini kena. Ups, maaf. Nah, seperti ini sudah bagus. Lalu kita masuk ke layout lagi. Nah, bisa kita lihat. Jadi maksud dari tekstur ini adalah bagian hitam bernilai 0, sedangkan bagian putih bernilai 1. Makanya bagian putih ini menjadi dominan shader emission karena dia bernilai 1 dalam fact ini. Tapi ini bisa kita lihat masih belum sempurna shadernya. Masih belum sempurna teksturnya. Sebenarnya gampang, kita masuk UV editing. Kita seleksi semua face-nya. Lalu kita ubah pivotnya di sini menjadi individual origins. Lalu kita scale semuanya sampai nilainya 0. Sampai semuanya menjadi titik-titik seperti ini. Dan kalau kita masuk layout lagi, nah bisa kita lihat sudah perfect, sudah sempurna. Bagian yang menyala benar-benar menyala dan bagian hitam benar-benar hitam. Kemudian untuk menganimasikan si teks ini kita bisa menggunakan yang pertama yaitu mapping. Yang kedua kita bisa menggunakan tekstur coordinate. Lalu kita colok dari UV ini ke vektor. Lalu dari vektor ini ke vektor tekstur. Nah, ini sudah tersetup. Dan untuk menggerakkannya kita menggunakan ini, yaitu di sumbu X. Bisa kita lihat teksnya ini bergerak. Kalau sumbu Y berarti dia ke atas. Kalau sumbu X ke kiri dan kanan. Untuk menganimasikannya kita menggunakan keyframe tentu saja. Di frame pertama ini kita akan tekan tombol I pada value ini, pada value location. Hati-hati jangan sampai pada value rotation dan scale. Di frame pertama mungkin nilainya default aja seperti ini. Dan mungkin saya akan membuat animasinya 150 durasinya. Dan di frame terakhir kita buat keyframe baru, tapi dengan nilai di sumbu X mungkin 2 ya kalau saya 2. Lalu kita tekan I lagi sehingga membuat keyframe baru. Dan kita akan mengubah interpolasinya dengan menekan tombol T. Kita ubah menjadi linear. Lalu kita coba jalankan animasinya. Nah, bisa kita lihat
teksnya sudah berjalan. Dan untuk bagian kedipan-kedipannya ini memang agak mengganggu, tapi saya rasa di real life juga begitu. Kalau kita lihat dari dekat emang pusing, tapi kalau kita lihat dari jauh sudah bagus menurut saya. Lalu untuk tambahannya kita akan membuat bagian belakang running text ini. Kita menggunakan kubus. Lalu kita scale kubusnya. Terserah sesuai keinginan teman-teman. Kalau saya seperti ini. Dan kubusnya ini kita apply scale-nya, tekan Ctrl A, apply scale, sehingga scale-nya menjadi satu lagi. Lalu kita masuk edit mode, kita pilih face depan ini, kita insert, lalu kita extrude ke belakang. Sehingga dia membuat bingkai dari running text ini. Kita buat material baru untuk bingkai ini. Mungkin warnanya coklat. Coklat gelap dengan metalik. Lalu untuk bagian bingkai, bagian yang depannya ini, di belakang lampu-lampu ini, kita buat material baru lagi. Mungkin kita gelapkan aja. Dan coba kita jalankan lagi. Ya, ini sudah bagus. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe supaya bisa mendukung channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.